Aku tahu, kebanyakan orang mikir kalau anime ini adalah anime Gunner impian para wibu bocah yang gak pernah bergaul atau ngobrol sama cewek beneran. Tapi meskipun begitu, aku gak ngerasa kalau anime ini sekedar gitu doang. Aku udah banyak ngeliat anime romance komedi, tapi menurutku ini agak beda nih, agak lumayan berbeda. Jadi apa sih yang bikin My Dress Up Darling itu menjadi anime yang spesial atau anime yang beda? Kalau misalnya kau nggak sempat buat ngikutin My Dress Up Darling dari season 1, atau mungkin kau FOMO dan langsung mau loncat ke season 2 tanpa nonton season 1, aku bakal ceritakan secara singkat. Intinya ada cewek, cakep banget, dan kelihatan kayak cewek nakal gitu, yang namanya adalah Marin. Meskipun dia kelihatan kayak orang beneran, kayak manusia pada umumnya, tapi ternyata di balik itu semua, dia adalah wibu akut yang pengen mencoba cosplay. Terus ketemulah dia dengan cowok yang namanya Gojo, dan Gojo ini nggak ngerti sama wibuan. Tapi meskipun begitu, dia itu punya keterampilan untuk make up sama menjahit karena hobinya adalah ngerakit boneka Hina. Dan setelah kenal sekian lama, akhirnya mereka berdua itu bekerja sama, yang dimana Marin itu cosplay, terus habis itu Gojo bikin kostumnya. Aku tahu di kepala kalian yang mini itu pasti terbesit pikiran, apakah Marin ada di dunia nyata? Cewek cantik, cosplay, beneran ngerti anime atau game, dan dia bukan karbit, terus habis itu dia ngerti sama dunia perwibuan. Kalau misalnya kalian pernah terbesit sama pikiran kayak gitu, sama aku juga sempat wondering hal yang sama, dan aku berharap kayak orang yang kayak gitu beneran ada, tapi ternyata ya. Nah, terus dengan cerita yang mid kayak gitu, kenapa sih My Dress Up Darling itu aku bilangnya sebagai anime yang spesial? Dan sekarang kita akan bahas satu-satu, dan pertama kita mulai dari visual. Sebelum kita ngebahas visual, ada beberapa hal yang aku ngerasa kayak kita harus sepakati bersama. Kayak misalnya, salah satu alasan kenapa anime romance itu bagus bukan karena ceritanya doang, tapi visual dari anime romance itu punya peran yang sangat besar. Aku bakal kasih contoh kayak misalnya anime Bokuyaba atau Dangers in My Heart. Secara cerita kayak another cowok pecundang yang dideketin sama cewek cakep, tapi karena visualnya yang enak banget dipandang mata, akhirnya semua cowok pengen jadi ichikewir. Referensi lain juga itu ada di My Senpai is Annoying. Kalau dipikir-pikir, cerita romance-nya itu kayak ya romance kantoran pada umumnya, tapi yang membuat anime itu menjadi omongan atau menjadi spesial atau menjadi lebih disukai sama orang-orang adalah karena visualnya. Visual yang aku maksud juga itu bukan visual yang kayak karakternya cantik atau jelek, ceweknya atau cowoknya cantik atau jelek. Tapi visual yang aku maksud di sini itu lebih ke arah seberapa ekspresifnya karakter itu. Kalau kau perhatikan dengan teliti, salah satu keunggulan dari My Dress Up Darling adalah acting karakternya. Contoh paling gampang dari season 1 yang dimana kita bisa ngelihat ekspresi karakter dan acting karakter yang bagus itu ada di adegan pantai. Di sana kelihatan kalau Marin itu lagi salting karena dia baru sadar kalau dia itu suka dengan Gojo. Dan di season 2 ini mereka ngebawa hal yang sama lagi. Di episode 1 aja udah kelihatan kalau Marin itu banyak gerak dan ekspresinya berubah-ubah. Terus habis itu juga di sini kita bisa ngelihat bagaimana cara Marin mengekspresikan dirinya ketika dia senang, nangis atau apapun itu. Kayak misalnya adegan yang loncat-loncat. Habis itu adegan nangis itu juga ada, dan menurutku ini ekspresif banget. Ini bentuk karakter acting atau karakter ekspresi yang bikin anime My Dress Up Darling itu menonjol dan dibicarain sama orang-orang. Alasan orang ngebicarain ini tuh bukan cuma karena Marin cantik atau temanya tentang cosplay. Jelas itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri, tapi gak akan diomongin kalau misalnya animasinya bakal jelek atau mid. Nah, sekarang aku bakal memperlihatkan kalian seberapa engagingnya atau seberapa menyenangkan ngelihat visual di anime ini. Salah satunya adalah di adegan ini. Dengan berbagai macam gerakan yang kayak gitu, aku yakin ketika penonton ngelihat, mereka itu gak bakal bosen. Maksudku, dibandingkan dengan kebanyakan anime yang tayang, kebanyakan anime itu cuma kayak gerakan mulut flip-flop doang, kayak up doang gitu loh. Gak ada gerakan kamera, gak ada gerakan yang gimana-gimana. If you know, you know. Kalau mau perhatikan di My Dress Up Darling, setiap adegan atau setiap cut itu pasti ada yang berubah. Jelas ada beberapa adegan yang kelihatannya cuma mulut flip-flop atau mata berbinar-binar atau yang kayak gitu doang. Itu jelas ada. Tapi frekuensi yang kayak gitu itu ya cukup seimbang dengan yang dimana Marin gerak-gerak atau Gojo gerak-gerak. Kalau misalnya kau nggak percaya dengan aku bakal kasih contohnya. Di sini dalam waktu singkat kayak di bawah 20 detik, mereka itu 3 kali ganti pandangan kamera. Maksudku bukan cut, tapi kameranya gerak. Dan menghitung ini adalah produksi TV, ini tuh udah lebih baik dibandingkan dengan anime kebanyakan yang tayang di musim ini. Kayak jarang banget gitu kok bisa ngelihat pergerakan yang dinamis di karakter, dan di sini ekspresinya berubah-ubah, atau ya setidaknya penonton gak dibikin bosen dengan gerakan yang gitu-gitu aja dan adegan yang gitu-gitu aja. Dan sekarang kita lanjut ke bagian 2, yang dimana alasan kenapa anime ini spesial adalah anime ini menjadi prioritas. Somehow aku ngerasa kalau anime My Dress Up Darling ini dijadikan prioritas dalam produksi anime. Sekarang ini aja Cloverworks
itu lagi ngeproduksi 3 anime di musim yang sama. Dan jelas dong, dengan timeline yang seperti itu, mereka itu bakal sibuk banget. Aku sendiri sebenarnya nggak yakin apakah anime ini beneran jadi prioritas atau enggak. Seharusnya mereka itu punya tim masing-masing, tapi ya aku nggak tahu. Siapa tahu mereka bisa saling bantu lintas produksi. Cuma ya sekali lagi, yang tahu kayak gitu ya cuma orang-orangan studio doang. Alasan kenapa aku bilang kalau anime ini jadi spesial dan jadi prioritas itu bukan cuma karena ada banyak karakter acting yang ada di sini. Tapi yang bikin aku ngerasa ini anime prioritas banget nih. Aku ngerasa yang kayak gitu itu ada di episode 7. Kalau di anime, adegan foto-foto atau adegan melihatkan momen kayak misalnya kompilasi momen itu biasanya jelek banget. Kayak biasanya beberapa anime itu cuma kayak ngasih still frame terus karakternya itu antara gerak atau nggak gerak. Dan kalaupun misalnya gerak, gerakannya itu ya nggak banyak, antara mulutnya doang, digerakin kiri kanan doang, terus ganti-ganti. Udah itu doang. Di sana di episode 7 mereka itu pakai 3D buat jadi background. Ya, to be fair, sebenarnya menjadikan 3D sebagai background itu ya udah cukup umum. Tapi yang nggak normal itu adalah kayak aku di sini ngerasa kayak adegan itu ngajakin penonton buat menjadi gojo. Adegan itu beneran bikin kita kayak ngikutin pergerakan Marin, terus Marinnya juga banyak gerak. Dan pas mereka lagi foto, aku ngerasa kalau foto ini kerasa kepisah dengan adegan yang sebelumnya. Karena kalau kau perhatikan ya, adegan itu, adegannya foto-fotonya, aku ngerasa waktu gerak karakter atau backgroundnya itu kelihatan jelas kan. Begitu di foto sah gitu. Backgroundnya jadi blur, fokus karakternya, fokus kameranya ke Marin. Di sini cara mereka memamerkan seberapa cantiknya Marin atau seberapa ekspresifnya Marin itu menurutku cukup oke dengan cara kayak gini. Ya meskipun aku tadi kayak memuji-muji adegan tadi, adegan episode 7 tadi, ya sebenarnya adegan tadi itu nggak sepenuhnya sempurna gitu. Kayak misalnya ada adegan Marin yang di atas batu. Tujuannya mungkin biar kayak kita bisa merasakan POV-nya Gojo. Tapi masalahnya adalah seperti yang kita tahu, masalah dari 3D itu adalah scene siang. Dan di sana ketika aku ngelihat adegan tadi, aku ngerasa kayak kok nggak ada bayangannya ya. Backgroundnya terlalu terang, habis itu kayak nggak ada bayangannya gitu. Jadi kayak ya ini agak kurang gitu. Tapi apakah adegannya bagus? On paper bagus banget. Tapi eksekusinya aja yang menurutku kurang. Dan terakhir, sekarang kita langsung aja ke kesimpulan. Karena ya aku baru nonton ini cuma sampai episode 7. Dan kita langsung ke kesimpulannya aja. Kesimpulannya adalah anime ini spesial karena anime ini dibikin dengan niat gitu. Aku ngerasa proses kreatif mereka dalam adaptasi manga menjadi anime itu kayak effortnya tinggi banget men. Jadi kayak meskipun aku udah baca manganya, aku tetap ngerasa tertarik dengan apa yang ada di animenya. Karena gimana cara mereka approach antara anime dan manga itu nggak kayak 1:1 scene-nya plek-plek gitu loh. Aku ngerasa kayaknya season 2 ini nggak bakal serame dengan yang season sebelumnya karena karbit. Tapi ya gimana menurut kalian? Apakah Marin Kitagawa di season 2 jadi lebih mantap? Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku admin Yami Waterson, Akil Yami admin. Dan untuk kita semua stay clean and sound. Gini ya, bener sih, aku jujur nggak bisa dipungkiri juga karakter Marin itu cakep banget dan menjadi nilai jual untuk animenya. Percuma kalau desain karakternya cantik atau seksi atau apapun itu. Percuma kalau misalnya kayak adegan animenya jelek. Kayak animenya mereka disuruh nikah gitu, ceweknya rambutnya warna pink, sama cakep juga, seksi juga. Cuma karena animasinya mid, compositingnya mid, karakter actingnya mid, ya